Perkenalkan, nama saya Dimas Rizky Fitrianto, NIM D600190216 dari Prodi Teknik Industri. Di sini saya akan menyelesaikan tugas praktikum pemrograman komputer, yaitu POSTAS. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari modul 1 sampai dengan modul 4. Modul 1, Python dasar. Bahasa pemrograman Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang berjalan dengan sistem interparent dan biasanya dipakai untuk berbagai jenis tujuan. Sebutan bahasa pemrograman tingkat tinggi merujuk level kedataan sebuah bahasa pemrograman ke kode-kode listrik yang dipakai komputer. Sebuah bahasa pemrograman tersebut sebagai bahasa pemrograman tingkat tinggi karena perintah atau kode program yang dipakai sudah mirip dengan bahasa manusia. Berikut ini adalah berbagai contoh kelebihan dari memakai bahasa pemrograman Python, yaitu 1. Mudah dipelajari. Bahasa pemrograman Python seperti keyboard dan struktur yang sederhana sehingga mudah dipelajari bagi pemula. Yang kedua, mudah dibaca. Python mengharuskan penggunaan spasi untuk menjorokkan blok kode program sehingga kode yang dituliskan lebih rapi dalam bahasa pemrograman lain. Yang ketiga, perintah yang lebih singkat. Kode yang dipakai Python jauh lebih singkat dibandingkan dengan bahasa pemrograman lain untuk menyelesaikan masalah yang sama. Yang keempat, Python bisa dipakai di berbagai sistem operasi termasuk Windows, macOS, Linux, UNIX, dan lain-lain. Dalam mayoritas penggunaan, kode program yang dituliskan tidak perlu diubah agar bisa berjalan di sistem operasi yang berbeda. Yang kelima, mendukung multi-program. Python bisa ditulis dengan kode program prosedur maupun program objek atau OOP. Yang keenam, memiliki banyak library. Berdasarkan web, Python memiliki lebih dari 140.000 library atau packs. Yang ketujuh, gratis. Python dikembangkan secara projektif dan bisa digunakan siapa saja secara gratis. Namun setiap program tidak ada yang sempurna. Pastinya juga memiliki kekurangan. Python juga demikian. Terdapat kekurangan jika dibandingkan dengan pemrograman yang lain. Kekurangan dari bahasa Python yaitu sebagai bahasa program, yaitu Python cukup buruk untuk pengembangan Android atau iOS. Yang kedua, Python bukan pilihan yang baik untuk tugas-tugas interview mirror. Yang ketiga, hampir mustahil untuk membuat game 3D grafik tinggi menggunakan Python. Yang keempat, memiliki keterbatasan dengan akses bisnis data. Yang kelima, Python tidak baik untuk pekerjaan multiproses. Algoritma adalah proses atau serangkaian aturan yang harus diikuti dalam perhitungan atau operasi pemecahan masalah lain, terutama oleh komputer. Dengan kata lain, semua susunan logis yang diurutkan berdasarkan sistematik tertentu dan digunakan untuk memecahkan suatu masalah dapat disebut dengan algoritma. Flowchart adalah penyajian yang sistematis tentang proses dan logika dari kegiatan penanganan informasi atau penggambaran secara grafis dari langkah-langkah dan urutan prosedur dari suatu program. Flowchart menolong analisis dan pemrograman untuk memecahkan masalah ke dalam
skema-skema yang lebih kecil dan menolong dan menganalisis alternatif-alternatif lain dalam pengoperasiannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang skrip program pengulangan. Program pengulangan yaitu digunakan untuk mengulang atau memberikan sedikit tentang atau merujuk ke yang sudah dicantumkan ke lebih awal. Contoh dari skrip pengulangan yaitu diagnosa 2 sama dengan input apakah Anda ingin membeli susu rasa ya atau tidak. Itu pada program yang saya buat. Skrip ini berfungsi untuk mengeluarkan output berupa pertanyaan yang bisa dijawab oleh output jawaban pada output yang diberikan. Diagnosa input kurung buka petik 2 rasa susu. Skrip ini akan menghasilkan output berupa input rasa susu dan merupakan awal dari fungsi pengulangan. Yang ketiga yaitu while diagnosa tanda seru sama dengan petik stop petik sama dengan. While di sini dimaksud apabila unsur menginput stop maka pengulangan akan selesai. Yang selanjutnya yaitu harga sama dengan input harga sama dengan in kurung buka input harga per T sama dengan petik kurung tutup. In adalah integer jika harga susu harus bilangan bulat, dan garis miring per T itu untuk menyesuaikan sama dengan agar urut dengan bawahnya agar bisa terlihat rapi. Yang selanjutnya yaitu for diagnosa in list rasa susu sama dengan total 1 sama dengan in diagnosa sama kurung kurawa petik jumlah petik kurung kurawa kurung tutup bintang di atas for kurung buka diagnosa kurung kurawa petik harga petik kurung kurawa tutup. Skrip ini merupakan penghitungan total dari jumlah pembelian susu dikali harga barang. Jadi ini nanti seperti kayak yang harus dibayarkan oleh pelanggan atau pembeli. Yang selanjutnya yaitu skrip pengandaian. Pada skrip pengandaian ini kayak menampilkan sebuah pengandaian jika ingin membeli susu itu diharuskan ngapain gitu, kayak membeli apa gitu, kenapa harus ngapain dulu, kalau seandainya di rumah sakit kalau mau periksa harus cek apa dulu gitu. Contoh skrip dari pengandaian yaitu diagnosa sama dengan input kurung buka petik diagnosa diperlukan membeli susu terlebih dahulu. Keterangan akan dikenakan biaya tambahan sebesar 50.000 ya atau tidak. Pertanyaan tersebut dijawab berdasarkan pengandaian if dan else. Jadi yang pelanggan itu diberikan pilihan jika ingin membeli susu itu dikenakan biaya sebesar 50.000, apakah sanggup atau tidak untuk membayarnya. Jika sanggup, pembeli akan membeli itu dan melanjutkan ke tahap selanjutnya. Skrip selanjutnya yaitu if diagnosa 1 titik lower kurung buka kurung tutup sama dengan petik za sama dengan pengandaian jawaban adalah bersedia maka akan dikenakan biaya tambahan. Jadi nanti pada biaya akhir akan dikenakan tambahan biaya. Skrip selanjutnya yaitu print kurung buka petik tiket masuk garis miring T sama dengan petik
koma masuk 0 kurung tutup. Meskipun jawaban bersedia atau tidak, output ini akan keluar dan tetap masuk pada perhitungan akhir. Yang terakhir yaitu else, sama dengan print mohon maaf terjadi kesalahan. Apabila menginput jawaban selain ya atau tidak, maka else ini berfungsi menghasilkan output berupa kalimat mohon maaf terjadi kesalahan, atau terserah unsur ini mengatur sebagaimana kalimat yang diinginkan. Mungkin itu kesimpulan dari modul 1. Pada modul 2 Python GUI dengan PyShot 2. GUI adalah jenis antarmuka pengguna yang menggunakan metode interaksi pada peranati elektronik secara grafis. GUI meningkatkan pengguna dapat lebih mudah dan lebih nyaman dalam menjalankan sebuah aplikasi. Untuk mendapatkan GUI yang sesuai perlu dilakukan pengujian saat sebuah perangkat lunak dikembangkan. GUI akan mempengaruhi beberapa faktor selama interaksi antar unsur dengan aplikasi berlangsung. Misalnya response time. Saat itu terdapat banyak tools open source untuk pengujian GUI. Salah satunya Catalon. Pengujian pada GUI yaitu pengujian terhadap aplikasi yang memiliki antarmuka dengan cara melakukan urutan peristiwa melalui sejumlah komponen. Pengujian GUI untuk menganalisis response times dari halaman web aplikasi sangat diperlukan karena GUI telah menjadi cara penting untuk memberikan antar unsur dengan perangkat lunak. Dengan kemudahan dan kenyamanan, GUI bisa memberikan layanan terbaik kepada banyak orang karena telah menjadi solusi utama bagi masyarakat dalam berbelanja secara praktis dan efisien. PyShot adalah library Python yang mengingatkan kita untuk membangun aplikasi GUI dengan memanfaatkan Qt atau RAWX. Jika dengan PyShot 2 kita bisa membantu aplikasi bisnis Qt dengan menggunakan bahasa Python untuk bahasa C++. PyShot membolehkan driver untuk menulis program GUI satu kali saja. Lantas dengan framework Qt yang cross dan aplikasi bisa dikompili untuk dijalankan di atas berbagai sistem operasi. PyShot disesuaikan di bawah Linux LGPL versi 2.1 yang memungkinkan pengembangan perangkat lunak bebas atau sumber terbuka dan perangkat lunak berpemilik. PyShot terus berkembang sebagai produk sumber terbuka layanan dan bebas berkontribusi sebagai pengembangannya. Dan di sini saya akan menjelaskan pembuatan program perhitungan GUI. Pada pemrograman perhitungan GUI, di sini terdapat terdapat berbagai script untuk melakukan perhitungan. Contoh dari script total perhitungan yaitu pada script total pembayaran.
self titik set Windows tilde kurung buka petik perhitungan omset untuk membuat teks berjudul pada halaman program. Ikon untuk memanggil gambar supaya terdapat ikon di atas. Selanjutnya self titik produk sama dengan label jenis produk sama dengan petik koma self untuk membuat variabel jenis produk pada perhitungan ya. If star kurung buka harga underscore unit sama dengan ring sama dengan A sama dengan 10.000. Nah, itu setiap produk memiliki harga masing-masing. Contohnya ring sama dengan harga 10.000, wajan sama dengan 8.000 dan selanjutnya. Pada selanjutnya yaitu L sama dengan A sama dengan 0 shaft titik line 2 star text star A untuk memunculkan angka pada kolom 1 ke kolom 2. Harga underscore unit sama dengan volt sama kurung buka self titik line 2 titik text kurung buka kurung tutup untuk memunculkan harga unit ke kolom 2 dan nanti dijumlahkan agar bisa ditemukan total biaya yang harus dikeluarkan. Omset sama dengan volt kurung buka unit bintang harga sama dengan unit. Pada script itu bertujuan untuk memasukkan rumus untuk menghitung omset perusahaan. Nah, itu jadi untuk jika pembeli melakukan pembelian nanti dilakukan pemilihan itu dan harganya akan muncul, dan jika jika barang itu yang dibeli beberapa item maka nanti akan muncul total yang harus dibayarkan oleh pembeli. Dan di sini ada pesan sama dengan key message box question sama kurung buka self peringatan apakah yakin ingin menghapus. Nah, itu nanti jika Anda ingin melakukan pembatalan untuk pembelian pemesanan barang tersebut. Nah, mungkin itu saja dari modul 2 yang dapat saya sampaikan. Pada modul 3 ini web statis dengan Django. Di sini saya akan memberikan sedikit kesimpulan tentang modul 3. HTML. HTML adalah bahasa dasar untuk menampilkan halaman web pada web browser. HTML artinya adalah bahasa penanda atau berbasis teks, atau bisa juga disebut bahasa untuk memformatkan. Dan HTML bukan bahasa pemrograman, dan itu berarti HTML tidak mempunyai komponen fungsi dan yang dinamis. Dokumen HTML bisa digunakan untuk menyelesaikan atau menyalurkan informasi akses di web tersebut. Yang selanjutnya yaitu CSS. CSS digunakan untuk mempercantik penampilan HTML atau menentukan berbagai elemen HTML di tampilan, seperti menampilkan posisi, background, warna, dan lain-lain. Pada CSS terdapat properti. Properti adalah sifat yang ingin diterapkan pada sektor atau pada bagian tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang di program CSS dan HTML. Pada HTML, HTML yang saya buat itu, di sini saya akan memberikan sedikit pengertian tentang HTML. Ini ada sedikit tentang HTML. Pada halaman utama saya, benar-benar. HTML pada halaman produk profil aja ya.
Ya, ini contoh script HTML pada produk, bagian produk yang saya buat. Di sini ada sedikit, ada beberapa script. Contoh scriptnya link image src sama dengan petik kurang kerawa persen statis kurung buka petik tugas 1 titik jpg. Nah, ini digunakan untuk mengeluarkan gambar pada produk pada bagian atas tersebut yang untuk menampilkan kayak ikon-ikon. Nah, ikon pada bagian yang saya buat. Pada HTML ini berguna untuk melakukan penampilan produk. Nah, contoh produk yang akan ditampilkan pada halaman web. Nah, ini digunakan sebuah the story HTML. Nah, atau HTML, terus div, body, div ini untuk melakukan menampilkan pada produk-produk tersebut untuk ada gambarnya. Nah, contoh untuk menampilkan produk itu adalah H1 sama H1 produk garis miring H1. Nah, UL atau LI image square statis tugas 1 height, itu untuk ukuran gambar, dan ini width itu untuk warna, kayak warna yang digunakan. Nah, untuk menampilkan untuk memberikan ukuran itu kayak 200 px dan selanjutnya ada beberapa macam. Nah, di sini pada modul 3 ini dapat di sedikit kesimpulan. HTML adalah metode untuk mempromosikan web atau web browser. CSS merupakan sebuah kode yang dipakai untuk mendesain halaman HTML. Nah, itu jadi CSS itu digunakan untuk mempercantik atau agar digunakan untuk agar web tersebut terlihat menarik. Selanjutnya yaitu tag HTML berfungsi untuk mengatur susunan teks pada tampilan web. Kode kurang lebih BR lebih dari digunakan untuk memberikan jarak 1 kali enter. Kode div garis miring div digunakan untuk memanggil file dengan format yang diinginkan. Mungkin itu saja dari modul 3 yang dapat saya sampaikan. Di sini saya akan memberikan sedikit kesimpulan tentang modul 4, yaitu web dinamis dengan Django. Yang pertama yaitu database atau basis data adalah himpunan kelompok kelompok data yang saling berhubungan, yang berorganisasi sedemikian rupa agar dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. Saat ini telah banyak program atau aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk mengolah database. Program-program tersebut disebut dengan DBMS. Contoh DBMS yang banyak digunakan antara lain MySQL, SQL Server, DB2, dan lain sebagainya. Selain menyimpan data, DBMS juga akan menyisipkan kode-kode tertentu ke dalam database yang bertujuan agar database tersebut dapat digunakan dengan mudah dan cepat. Berikut beberapa keuntungan dalam penggunaan database. Data yang sama pada beberapa aplikasi cukup disampaikan sekali saja. Data tersimpan secara akurat. Data yang sama dapat diakses oleh beberapa user pada saat bersamaan. Menyangkut keseragaman penyajian data.
Yang selanjutnya menyeimbangkan kebutuhan dapat ditentukan prioritas suatu operasi, misal antara update dan review. Website dinamis adalah website yang kontennya selalu diupload secara berkala. Kebanyakan website bersifat dinamis karena lebih mudah dikelola dibandingkan web statis. Web dinamis menampilkan konten yang database yang biasanya hanya bisa diakses oleh website. Meskipun begitu, web dinamis memungkinkan untuk memiliki beberapa unsur yang bisa melakukan update konten website tanpa menggunakan desain web. Dari modul 4 ini mungkin itu tadi sedikit tentang pengertian dari modul 4, dan ada sedikit kesimpulan yang dapat diambil dari praktikum modul 4, antara lain yaitu kesalahan pada penulisan kata mempengaruhi hasil running dari program, maka kita harus berhati-hati. Yang selanjutnya yaitu data yang dibuat pada web akan tersimpan pada database, maka data yang dibuat itu harus sudah valid dan benar. Yang ketiga yaitu exam dapat disajikan secara offline. Yang selanjutnya yaitu MySQL lebih unggul dibandingkan database server lain dalam query data. Yang kelima yaitu untuk mengatur tampilan agar terlihat indah pada program digunakan file CSS. Selanjutnya pada halaman dashboard berfungsi untuk menampilkan tabel dan produk dapat digunakan untuk menambahkan data. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada tugas postes kali ini. Mungkin banyak kesalahan dari saya, mohon maaf. Banyak kata-kata yang salah, mohon maaf juga. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.